Apakah Bapak Ibu percaya orang dikubur itu hidup? Dari bunyinya kelihatannya nggak percaya. Ibu-ibu percaya orang dikubur itu hidup? Percaya? Pernah ngeliat? Tadi ketika kami datang, kami mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mengucapkan salam itu pada orang hidup apa orang mati? Ada 3 salam. Salam yang pertama salam Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua salam imam nanti sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang jawab? Enggak ada. Pernah ibu jawab? Pernah bapak jawab? Imam assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga ketika kita lewat di kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu salam ke pohon bunga, salam ke batu nisan, atau salam kepada orang meninggal? Salam ke orang meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal itu hidup apa mati? Hidup. Mereka merasakan azab kubur dan nikmat kubur. Makanya sebelum salam kita katakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Minta selamat dari azab kubur. Semua yang hadir ini insyaallah selamat dari azab kubur. Nabi mengambil pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dibelahnya jadi 2, summa gharasahu, ditancapkannya ke kubur. Kenapa engkau tanamkan pelepah korma di kubur ya Rasulullah? Kata Rasul, ini yang di dalam kubur kena azab. Kenapa dia diazab? Dia korupsi, dia makan haram, dia berzina, dia riba. Enggak, dosanya kecil. Apa dosanya? Kencing enggak cebok. Lam yastanzih. Dalam lain, lam yastabri. Kencing enggak menutup diri, mantang lihat tembok, kencing. Yang kedua, yamshi bin namimah, jalan ke sana kemari ngomongin si A tentang si B, ngomong tentang si C. Apa belikan bakwan, habis bakwan apa yamshi bin namimah, si A curhat tentang si B, ke C, si B itu datang si C ceritakan ke si A, berantem antara Ukraina dengan Putin, hancur semuanya. Yamshi bin namimah, kena azab kubur. Alhamdulillah ibu bapak yang ada di Banten ini semuanya selamat dari azab kubur berkat doa-doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dikirimkannya wali-walinya, dikirimkannya sultan-sultan yang adil. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat seorang ulama wali Allah menjadi penasihat sultan, namanya Yusuf Al-Makassari. Dulu kalau disebut nama orang itu langsung kita tahu daerahnya. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari mana? Banten. Di ujung nama itu kita sudah tahu, Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari mana? Makassar. Makassar dekat dari Banten. Jauh di Pulau Sulawesi. Makassar itu adalah kota yang paling jauh di dunia. Namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang sekarang sudah diganti namanya menjadi Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar belajar ke Makkah, pulang dari Makkah diangkat Sultan Ageng Tirtayasa menjadi mufti, menjadi ahli fatwa. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni, bukan falsafi, dan dia mursyid
tarekat Sattariyah. Dari mana dia ambil tarekat Sattariyah? Dari gurunya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili dari Aceh, ulama Aceh Singkili. Ulama Makassar Yusuf Al-Makassari, Tirtayasa Al-Bantani bergabung 300 tahun yang lalu. Kita merdeka tahun berapa? Nggak tahu. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Sudah berapa tahun kita merdeka? 1945. Sekarang 2022, belum 100 tahun, tapi mereka sudah bersatu di Nusantara. Yang satu dari Aceh, yang satu dari Makassar, yang satu dari Banten, bisa bersama. Yang mengikat mereka apa? La ilaha. Indonesia masih ada sampai hari ini, dari Sabang sampai Papua, itu karena la ilaha illallah. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Makin panas ini. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Saya pun heran. Kenapa saya ceramah menggelegar? Padahal tadi waktu duduk sama Habib Nabil ngantuk saya. Setelah telusur, rupanya Ustaz Abdul Rahim ngasih gulai pedas tadi. Apa tadi itu Ustaz Abdul Rahim? Hah? Remasam. Masuk dia menggelegar di dalam. Itulah mengapa Belanda pontang panting dari Banten karena Geremasem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Karena teriakan para wali Allah itulah maka negeri kita ini merdeka. Betul? Coba kalau mereka cuma diam. Serang Belanda. Allahu Akbar. Bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua yang menyelamatkan negeri ini, yang mengerti tentang negara, namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mengerti tentang agama, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Berdua mereka menolong agama Allah. Nasib mereka luar biasa. Allah ingin mengangkat mereka menjadi syahid. Beliau meninggal dalam penjara. Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana nasib Syekh Yusuf Al-Makassari? Dibuang oleh Belanda ke Ceylon. Tahu Ceylon? Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari tidak stres, tidak depresi, di penjara tidak gila. Sampai di Ceylon dia berceramah. Akhirnya orang Sri Lanka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya Belanda pusing melihat ini orang gak stres, gak mati, buang. Dibuang dia ke Cape Town. Tahu di mana Cape Town? Afrika Selatan. Dicampakkan ke Afrika Selatan, Pulau Afrika, benua Afrika, benua Afrika besar. Di atas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di tengah Kongo. Di bawah Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia berdakwah. Orang Afrika Selatan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka memenjarakan Buya Hamka. Apakah Buya Hamka gila di penjara? Tidak. Keluar tafsir Al-Azhar. Siapapun di penjara, dia tidak pernah merasa sunyi. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dua orang yang teraniaya hari ini menjadi pahlawan besar. Sultan Ageng Tirtayasa, pahlawan nasional dari Pulau Jawa, Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari,
diberikan penghargaan oleh Nelson Mandela menjadi pahlawan Afrika Selatan. Indonesia memberikan pahlawan nasional, Afrika Selatan memberikan pahlawan nasional. Bumi yang kau injak bumi Allah, walaupun tinggal di Afrika. Apakah Afrika punya Allah? Tidak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka wali-wali Allah, tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Dimanapun dia dibuang, dimanapun dicampakkan, dia tetap merasa bersama dengan Allah. Itulah kekuatan zikir yang luar biasa, karena hati mereka tidak pernah putus berzikir. Allah, 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 Allah. Andai kita mati dalam itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.